itu lagi. Uh, Konten-konten taunting di e-sports itu biasa. Cuman kalau kau nggak suka, let us know. Kita stop melakukan konten-konten taunting. Oke, ya terima kasih lah udah buka itu pembicaranya ya. Jadi Yes. sebenarnya saya juga agak bingung sih tadi udah dengerin podcast ini dari jam berapa nih, Ji? Jam 9, setengah 10 lah. Ya, saya udah banyak yang dibahas dan luar biasa lah, udah cukup panas juga ya menurut saya gitu. Dan dari saya sih pengen cuma sampaikan aja apa menurut di pikiran saya gitu. Ya, sebenarnya Silakan kok, silakan. saya sebenarnya kalau soal kayak opini-opini di sosmed kayak gini tentang apapun lah itu saya sangat menghindarin gitu karena satu sisi ya mungkin Oji juga tahu ya public speaking aku juga gak terlalu bagus sebenarnya gitu. Jadi saya sampaikan dengan secara singkat lah semoga David minus 1 otak. saya bisa itulah apa ya bisa kita lurusin aja mungkin Sama-sama lah ya kita kok ya. miskomnya Bareng-bareng ada lah. apa gitu. Iya, Ya, bareng-bareng. jadi thank you tadi udah Ko David ya. Aku panggil kok karena kayaknya Ko David malah lebih tua dari saya sebenarnya. Oh, ini kan 17, masih Oh muda. iya, benar. Sama-sama kau aja kok. Ya. Ko David ya. Ya. Maksud saya tadi soal pembahas konten taunting atau apa itu actually normal sih. Itu cuma saya juga bikin konten kan kayak menghibur, bercandaan aja di online sebenarnya itu gak masalah sama sekali gitu. Itu cuma ya kayak biasalah kita fans dari tim A panas sama tim B gitu kan. Itu udah hal yang Yes. biasa juga gitu. Oke. Saya cuma ya ikut aja sebenarnya. Ya. Em, Sampai titik ini saya cuma mau sampaikan menurut saya OP udah bukan sebuah tim yang kecil. Itu saya pembukaannya ngomongnya kayak gitu aja dulu. Karena bad or good media itu tetap naikin reputasinya OP ya secara baik atau enggak. Sekarang OP mau lakuin apapun menurut saya itu bakal mengimpact ke sangat besar gitu. Contoh OP besok mau post tentang konten ini, mungkin yang lain juga bakal ikut gitu. Itu impactnya udah ada. So in a way, Congress juga udah sampai ini sih. Thank you. Karena saya kemarin saya juga masih ikut campur di konten-konten social media sebenarnya The Bigger Round sampai hari ini. Jadi saya tahulah apa susahannya Ko David setiap hari mau mikirin konten mau bikin apa yang bisa engagement tinggi dan lain-lain kan. Cuma ya mungkin masing orang ada cara yang masing-masing beda gitu. Nah menurut saya OP punya konten yang saya nonton awal tahun atau tengah tahun tuh menurut saya ada berapa yang saya malah contohin gitu. Saya bilang sama tim sosmed bilang kita bisa gak bikin konten kayak gini, ini menurut saya bagus sekali gitu, engagementnya juga luar biasa. Apakah kita bisa coba ngikutin gitu, bukan maksudnya copas ya, tapi kayak referensi gitu. Konten kayak apa yang Mobile Legend, hero apa yang bagus, soal itulah kayak PUBG Mobile kita juga tiruin ke sananya juga gitu. So in the way emang bagus ya. Kalau soal yang belakang ini Pargoy dan atau apa itu menurut saya udah gak perlu komentar banyak lah. Tadi udah banyak yang dibahas ya. Gitu. Mungkin emang udah beda visi di brandingnya atau apa itu saya kan gak bakal ikut campur juga gitu. Ya. Dan saya boleh tanya gak kalau dari Ko David itu sebenarnya OP itu sejak dari tahun berapa sih? Karena saya kayaknya udah lama banget sebenarnya OP, malah lebih tua dari Bigetron ya kalau nggak salah. OP itu PT-nya 2019, Koet. Oh 2019. Karena saya tadi searching dikit kan mungkin ada kayak di 2017 gitu udah ada gitu kayak di Call of Duty. Oh, kita dari community Koet, dari Oke. klan Call of Duty PS4, PS3 malahan. Itu 2000 dari berapa? 2012. 13. Si David Luar biasa. minus 1 2012. otak. Tapi itu sama sekali apa ya tim mabar lah Koet. Ya. Cuma namanya itu dari 2012. Jadi kebetulan 2019 kita baru bikin PT. Karena menurut saya kita sangat sama ya. Bigetron juga start from zero gitu dari Bigetron sama OP. Kalau Bigetron ya 2017 and we started dari tim komunitas juga. Dan saya sendiri juga ikut main. Itu di League of Legends, beda game. Tapi I think
kita ada itu ketemu sulitannya bersama, challenges-nya yang di awal bangun e-sports itu kayak gimana. Ya, I'm sure Kodapi juga pernah kayak kalau ada konten sosmed sendiri, udah up, kamu sendiri yang promosikan ke Facebook grup mana-mana manual gitu, sendiri. Iya. Nah, saya sendiri juga gitu dari awal gitu. So I think Luar biasa. kita sama lah gitu. Cuma mungkin setelah makin jalan, mungkin ada beda fokusnya. Dan kayak tadi saya bilang gitu, kenapa mungkin beda visi di brandingnya itu setelah kapan gitu, kayak sejak ketemu sulitan apa aja gitu. Oke, ini sudah bisa dijawab? Fred? Boleh. Oke, ini mungkin sebenarnya kita nggak punya spesifik gini. Sebenarnya aku adopsi 100 Thieves kok, Ed. Ini aku I'm open aja ya, kita buka aja. Maksudnya kita ngikutin apa yang konten-konten sudah terjadi di Amerika gitu. Yang dimana mungkin 90% kontennya itu konten entertainment, menggunakan pelaku-pelaku di gaming industri lah. Nah, kalau dari konten gameplay terus menjadi konten yang spesifik di TikTok kita itu baru bulan Februari tahun ini kita bikin 4 bulan 1 juta. Habis itu aku ngikutin tren doang, Koet. Misalnya lagi ada tren yang games, ya kita main games. Terus kayak kita dapat beberapa talent yang cewek, terus kita tinggal adopsi aja. Oh, anak ini nih kontennya tuh apa sih gitu. Mungkin ini I'll just share this tip lah to the community. This will be good for the community. Kita ambil talent, terus kita lihat talent ini nih keunikannya apa nih talent ini. Dia di konten dia sendiri itu apa. Terus how do we translate konten dia ke kontennya tim e-sportsnya. Soalnya sedikit banyak supaya ada similarity lah antara dia dengan kontennya dia. Nah, setelah itu mengalir aja, tergantung tren, tergantung tergantung talent yang kita dapat, gitu-gitu. Wih, pasti. Gitu sih, Koet. Cuma kita ya, maksud aku kalau emang ikutin kayak 100 Thieves atau Faceclan ya, I think banyak tim e-sports yang di lokal, mereka bentuknya juga coba referensi ke mereka juga sih gitu. Tapi mungkin mereka kalau bisa bilang ya mungkin OP lagi main di on the line tipis lah gitu. Maksudnya either itu udah over the line atau enggak, itu buat didebat ya. Saya juga gak mau judge. Tapi mereka masih entertainmentnya lebih ke konten daily atau nge-stream atau apa gitu ya. Maksudnya mereka fokusnya ke sana gitu. Nah, kalau misalnya OP dari Kodapi sendiri, tujuannya ke depan apa aja sejak udah booming kayak gini gitu. Mungkin sekarang kita udah bahas lah yang apa yang udah up for argument dan lain-lain semua udah. Tapi ke depannya maunya kayak gimana gitu. Apa tetap masih mau di lingkuran e-sports-nya atau gimana? Nah, gitu. Oke, thank you. Oke, ini bagus nih pertanyaan kau. Emang pertanyaan CEO tuh beda, Bos. Beda ya. Jadi mungkin aku jawab, Koet. Sekarang gini, tim mana sih yang nggak mau kayak Bigetron? Tim mana sih yang nggak mau kayak EVOS? Tim mana sih yang nggak mau kayak RRQ gitu? Kayak tim-tim besar bisa bermain di MPL segala macam. Tapi we need to get the funds kan. Kita kan perlu dananya, kan nggak murah untuk bisa sampai sana. Nah, kedepannya kita sangat mau kayak lawan Bigetron Alpha nih gitu, atau di event PUBG barengan sama Koet juga nih gitu. Itu kita mau ke sana ujung-ujungnya, Koet. Jadi don't worry. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa aduh jangan-jangan gara-gara OP kayak gini meledak entertainment side-nya, nanti e-sports-nya jadi ya terhambat lah pertumbuhannya. No. Aku juga saya pemain Call of Duty kompetitif dulunya. Jadi ya nggak kompetitif, nggak sampai turnamen sih. Cita-cita aja lah gitu ya. Jadi kenapa branding kita e-sports ya karena kita juga percaya dengan e-sports industri ini sangat besar. Makanya kita mau yang ultimately menurut aku kita ini harus ngembangin kemana-mana nih. Jangan hanya di competitive gaming doang. Tapi tetap core-nya, jantungnya adalah competitive gaming. Nah tapi kalau misalnya dari sisi saat ini aku nggak akan bisa compete sama Koet secara kompetitif. Nggak akan bisa kita.
Kalau tim MDL-nya bisa lah ya. Karena soalnya kita udah di MDL nih. Soalnya kita udah di MDL, we can compete there. Jadi di mana kita berada, I will compete with you di liga yang itu. Tapi di liga yang belum ada, ya kita nggak mungkin fight a battle that we cannot win kan? Iya. Tapi Ya. menurut saya itu kalau misalnya nih, karena sendiri Biggeron juga sebenarnya awalnya gak ada funds ya, gak ada funding, gak ada apa-apa, kayak benar kayak David otaknya muter-muter kayak helikopter. bootstrap lah kita bilangnya, dari kantong sendiri gitu. Itu bukan sesuatu yang gampang juga. Saya juga bukan anak yang Iya. dari keluarga tajir atau gimana. Tapi yang saya lakuin ya, saya berdarah-darah buat benar-benar fokus cari pemain yang bakat. Dan bisa sampai bilang ya Biggeron sampai hari ini banyak pemain itu homegrown ya, kita statusnya homegrown. Maksudnya dari Biggeron awal sampai mereka bisa jadi bintang sekarang gitu. Saya banyak contoh gitu. Bisa ya Om Koet ya. Ya, tapi balik lagi kalau benar mau fokus ke branding dan e-sports dan mau fokus ke e-sports ya, menurut saya mungkin bisa perhatiin di sana sih, lebih ke scouting pemainnya. Kan kalau David sendiri kan lebih ada pengalaman juga ya pro player, tau lah kebutuhan pro player itu apa. Pasti ngerti kalau put more effort in that aspect sih. Itu yang saya mau sampaikan aja gitu. Thank you Koet. Satu lagi, last lah ya. Dan pas saya masuk ke e-sport saya juga bukan siapa-siapa sih, benar gak ada yang kenal, saya juga gak kenal siapa-siapa gitu. Anak dari Riau, kampungan gitu ya, tiba-tiba muncul online gitu. Nah, saya juga bikin banyak kesalahan, itu maksudnya senggol salah pihak, blunder di sosmed, itu semua pernah dilakuin gitu. Kena sama RQ, sama Evo, sama tim ini semua pernah. Tapi selalu kalau saya udah sadar ada kesalahan, saya langsung minta maaf ya, langsung minta maaf dan ya lurusin aja gitu. Dan yang maksud aku kemarin punya yang case ya, kita gak mau bahas soal detail ya siapa orangnya dan lain-lain. Ya. Saya sih di sana sih mending lebih ke kalau di bidang e-sports ya kita mau padengin sesuatu positif ya, mungkin di sana udah bisa bikin apology mungkin dari OP-nya gitu, bukan maksudnya kita masih makin panasin aja, bukan dari pihak OP-nya aja ya, dari pihak Biggeron-nya mungkin anak-anaknya ABC semua juga ada kayak panas komentar soal dramanya dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya ada public apology dari brandnya tersebut sendiri, daripada makin panasin, menurut saya case-nya udah close dan itu juga sesuatu positive light buat OP sih gitu. Yes. Jadi itu menunjukkan kayak kedewasaan sebuah organisasi e-sports lah gitu Koet ya. Betul. Sering kok Biggeron drama itu udah setiap tahun kayaknya ada sekali deh yang drama besar gitu. Sama-sama belajar di sana sih gitu. Betul. Aku mau nanya sama Koet. Oke. Ini mungkin pembelajaran buat aku juga, soalnya aku anak baru ya. Kayak di industri ini. Kan ada players, ada talent nih. Ada players, ada talent. Aku yakin juga Koet talentnya banyak. Kalau misalnya itu terjadi dari talent Koet, itu what should kayak perusahaannya tuh harusnya ngapain sih? Apology meskipun itu talentnya gitu ya, Koet ya. Meskipun kita gak usah bahas sampai teknis talentnya ada kontrak atau enggak ya, itu mau udah teknis belakang layar. Betul. Ya. Tapi kalau misal talentnya udah maksudnya pakai image-nya OP, menurut saya itu udah tanggung jawabnya dari pihak OP buat tanggung jawab. Meskipun dia bukan official member atau apa, tapi dari OP mungkin bisa lurusin. Ini pihak ini sebenarnya gak ada hubungan sama kita sama sekali. Mungkin itu bisa langsung lebih positif ke OP-nya malah. Yes, setuju. Oke. Thank you Koet masukannya. Ini Sama-sama. juga informasi baru nih buat pembelajaran aku sebagai kita sesama team owners. Jadi tentunya aku thank you banget Koet tadi udah acknowledge kita pencapaian kita. That means a lot Koet coming from you Emang ya. luar biasa, Jadi datang emang luar biasa. dari seorang Koet itu aku grateful banget lah. Terus kedepannya tentunya aku setuju sama Koet nih. Kayak aku kemarin aku bingung actually Koet, kayak dengan kejadian yang kemarin itu jangan harusnya kita ngapain sih? Aku takut salah nih. Kalau gini kita salah, gini kita salah. Sekarang udah dapat masukan dari Koet yang sudah jauh berpengalaman di industri ini. Oke, aku definitely I will do that. Yap, thank you so much. Thank you, Koet. Thank you juga. Koet.
Thank you banget Koet. Ini mungkin juga Koet mungkin ada sedikit pesan untuk komunitas karena kita juga lagi panas. Mungkin ada pesan-pesan untuk komunitas sebelum Koet pamit gitu. Saya juga bingung sih mau pesan apa. Saya cuma pikirnya pesan buat Coach David aja sebenarnya. Tapi Iya. yang saya bisa pesanin ya mungkin beda orang ada beda viewpoint lah gitu. Cuma kalau kali ini emang Coach Davidnya kayak Coach David against the world gitu ya, dari satu komunitas benar-benar anggap itu negatif gitu. Mungkin di sana bisa reflect apakah actionnya itu perlu di-adjust buat biar bisa terima sama komunitas. Toh kita juga di lingkuran yang sama, dan kalau mau long term di sini, muka-muka yang kita bakal ketemu ya sama-sama aja yang orang-orang di sini atau di Discord ini gitu loh. Ya, thank you. Koet, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you sekali. Thank you banget Koet. Satu kehormatan masuk ke sini Koet, udah ngobrol juga. Ngobrol sama si Obigetron, luar biasa. Thank you banget. Oke, kita banyak banget masukan, dan sekarang mungkin ini juga kebetulan udah datang Pasta. Halo Pasta, selamat